Sword of Coming, episode 141-143. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Meskipun langit telah berubah gelap, sebenarnya belum terlalu larut. Terlebih lagi, tata letak clear de courtyard di Autumn Ritin sangat indah, dan Li Huai pun tidak ingin tidur. Jadi, sementara Chen Pingan sibuk mengukir jepit rambut giok, Li Huai mengeluarkan kotak kayu pemberian penguasa gunung Go Table Mountain sebelum meletakkannya di atas meja. Dia kemudian meletakkan boneka kayunya dan 4 patung tanah liat yang diberikan kepadanya oleh Wei Jin dari kuil angin salju ke dalam kotak, bersama dengan salinan tebing air terputus yang telah dibeli di kota lilin merah. Meskipun semua barang itu telah dipindahkan ke dalam kotak eboni kuning yang halus, masih ada ruang tersisa. Kotak kayu itu masih berwarna merah, dan menurut Weibo dari Go Table Mountain, kotak itu perlahan-lahan berubah dari kuning menjadi merah selama bertahun-tahun terkubur di dalam tanah. Kayunya tidak hanya tidak lapuk dalam proses ini, tetapi juga mengeluarkan aroma yang unik. Li Huai mencondongkan tubuh ke dekat kotak kayu itu untuk menciumnya dengan saksama, dan benar saja, aromanya masih ada, dan tidak memudar sedikit pun dibandingkan terakhir kali ia menciumnya di stasiun relay Bantal. Sejak meninggalkan kota kecil untuk pergi ke Akademi Mountain Cliff, Li Huai terpaksa menanggung banyak kesulitan, tetapi ia juga menuai beberapa hasil selama perjalanan. Selain rak buku bambu berharga di sudut, ada juga kotak kayu hitam kuning yang indah ini, boneka kayu, dan figur-figur tanah liat. Selain itu, ada beberapa ikan perak berharga yang tinggal di dalam salinan, tebing air terputus itu, serta ikan kegelapan hijau yang ditampar Aliang ke dalam buku itu, tetapi Li Huai bukanlah seorang pembaca yang rajin, jadi dia sangat jarang membaca buku yang dibeli Chen Pingan dengan harga hampir 10 tael perak itu. Li Huai menoleh ke arah Chen Pingan, yang sedang asyik mengamati ukiran yang ia buat di tusuk rambut giok. Ia memikirkan berapa banyak uang yang telah dihabiskan Chen Pingan untuk buku itu, dan betapa ia hampir tidak pernah menyentuhnya sejak dibeli. Saat itu, ia telah berjanji kepada Chen Pingan bahwa ia pasti akan membaca buku itu, dan ia merasa sedikit bersalah karena tidak menepati janjinya. Maka, ia mengeluarkan buku, Severed Watercliff, yang tampaknya masih baru, lalu membuka halaman acak untuk dibaca agar ia merasa sedikit lebih baik. Tiba-tiba, Li Huai terpikir sesuatu. Ia menepuk dahinya sendiri sebelum menurunkan tangannya ke kerah bajunya sendiri. Ia merogoh saku dada yang dijahit liliu ke jubahnya, lalu mengeluarkan sebuah kantong kertas perkamen yang ia lambaikan kepada Chen Pingan sambil menyeringai dan bertanya, "Chen Pingan, kau tahu ini apa?" Chen Pingan dengan hati-hati meletakkan jepit rambut dan pisau ukir, lalu bertanya, "Apa itu?" Raut wajah Li Huai tampak puas saat ia mengeluarkan selembar kertas terlipat rapi dari kantong kertas perkamen dan menjelaskan, "Beberapa waktu lalu, banyak sekali orang yang meninggalkan sekolah, dan akhirnya, hanya tersisa 5 orang dari kami, Li Baoping, Lin Souyi, Si Chunjia, Dong Suijing, dan saya. Saat pelajaran terakhir, Pak Qi memberi kami masing-masing selembar kertas bertuliskan huruf Qi. Dia menyuruh kami menirunya sedekat mungkin, dan itu akan menjadi pekerjaan rumah kami. Setelah itu, Tuan Qi tidak mengambil kembali kertas-kertas itu dari kami. Ibu saya merasa tulisan Tuan Qi cukup rapi dan seragam, tetapi bahkan tidak memiliki gaya yang sama dengan karakter-karakter yang tertulis pada syair-syair tetangga. Namun, karena Tuan Qi sudah lama menjadi guru kami, ia berpesan agar saya menyimpan kertas ini sebagai kenang-kenangan. Jadi, saya meminta saudara perempuan saya untuk menjahit kantong di dalam jubah saya secara diam-diam dan meletakkan kertas itu di dalam kantong tersebut, lalu membungkusnya dengan kantong kertas perkamen. Setelah itu, saya bertanya kepada Li Baoping dan Lin Souyi di mana kertas-kertas mereka berada. Li Baoping mengatakan bahwa kertasnya sudah lama hilang, sementara Lin Souyi mengatakan bahwa ia telah menyimpannya di tempat yang aman di rumah agar tidak hilang atau rusak selama perjalanan. Li Huai membuka lipatan kertas itu, lalu perlahan-lahan menghaluskan lipatannya, memperlihatkan karakter Qi rapi yang ukurannya hampir sama dengan telapak tangannya. Li Huai menatap huruf itu sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menoleh ke Chen Pingan, lalu berkata dengan ekspresi serius, "Aku ingin kau memiliki ini, Chen Pingan. Aku tidak membutuhkannya lagi, dan aku selalu kehilangan barang." Chen Pingan menggelengkan kepala sambil tersenyum dan menjawab, "Kalau kamu khawatir akan kehilangannya, aku bisa menyimpannya untukmu sebelum kita sampai di Akademi Mountain Cliff. Namun, mengingat ini adalah PR yang ditinggalkan Tuan Qi untukmu, maka sebagai murid Tuan Qi, kamu harus menyimpannya sebagai harta berharga."
Meskipun Tuan Qi sudah tiada dan kamu tidak perlu meniru karakternya lagi, kamu harus menyimpannya sebagai pengingat akan dirinya, seperti yang dikatakan ibumu. Li Huai mengangguk sebagai jawaban, lalu menyelipkan selembar kertas di antara halaman Severed Watercliff yang sedang dibacanya, lalu melemparkan buku itu kembali ke dalam kotak kayu. Tanpa sepengetahuannya, ketiga ikan kutu buku dan ikan kegelapan hijau yang berdiam di halaman-halaman buku yang berbeda itu segera meninggalkan halaman aslinya, berenang cepat melalui celah-celah di antara baris-baris teks sebelum berenang ke dalam secari kertas bertuliskan karakter Qi. Seolah-olah mereka telah kembali ke air, dan mereka berenang ke sana kemari dengan gembira. Dibandingkan dengan hadiah luar biasa yang Li Huai dapatkan selama perjalanan, Lin Souyi tidak kalah beruntung. Ia telah memperoleh banyak koleksi kitab suci kuno dengan berbagai standar dan bahan, termasuk kitab suci ucapkan di atas awan, dan album penggosokan gunung yang penuh dengan ilustrasi berbagai jenis roh gunung. Pendeta Tao tua yang buta itu telah menganugerahkan buku itu kepada Chen Pingan, sama seperti Chen Pingan telah memberikan kerikil empedu ular berkualitas tinggi kepada pemuda lumpuh itu. Sebagai balasan atas hadiah berharga itu, pendeta Tao tua itu memberinya album ini, yang ia nyatakan sebagai harta karun yang telah diwariskan turun-temurun kepada gurunya, dan album itu kemudian dihadiahkan kepada Lin Souyi oleh Chen Pingan. Adapun Li Baoping, ia telah memperoleh jimat keberuntungan dan labu pemeliharaan pedang. Meskipun keduanya hanya koleksi dua benda, keduanya merupakan harta yang sangat berharga, bahkan di mata para kultivator abadi. Sebaliknya, Chen Pingan telah berusaha lebih keras dan berkontribusi lebih banyak daripada siapapun dalam perjalanan ini, tetapi ia hanya mendapatkan biji teratai emas yang tampak agak layu itu, dan hingga hari ini, ia masih belum tahu untuk apa biji itu bisa digunakan. Selain itu, ia juga berutang sejumlah besar uang kepada Cui Chan. Li Huai menundukkan kepalanya di atas meja sambil mengulangi untuk kesekian kalinya, Lin Souyi berasal dari keluarga yang sangat kaya, tetapi statusnya sebagai anak haram sangat canggung, jadi dia cenderung lebih sensitif daripada yang lain. Jangan masukkan ke hati apa yang dia katakan, Chen Pingan. Chen Pingan mengangguk, aku akan menemuinya nanti, dan semuanya akan baik-baik saja setelah kita membicarakannya. Tiba-tiba, Li Huai berkata, orang baik dan jujur selalu dirugikan. Ayahku seperti itu, dan kau juga, Chen Pingan. Kurasa kau harus berhenti bersikap begitu baik dan jujur di masa depan. Pikirkan dirimu sendiri, dan jangan terus-menerus melakukan sesuatu demi kebaikan orang lain. Kalau tidak, bahkan jika tidak terjadi apa-apa padamu, Li Baoping akan sangat marah demi dirimu sampai dia mati karena aneurisma. Senyum geli tersungging di wajah Chen Pingan saat mendengar nama Li Baoping, lalu ia bertanya, mengapa Baoping selalu mengganggumu, tetapi kamu tak pernah membalas? Aku tidak berani membalas. Aku bukan tandingannya, jawab Li Huai dengan nada membenarkan. Chen Pingan tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, dan rasa lelah yang dirasakannya akibat mengukir jepit rambut giok langsung sirna. Li Huai pun tertawa terbahak-bahak. Seingatnya, Chen Pingan jarang sekali tertawa seperti ini. Apapun yang ia lakukan atau katakan, Chen Pingan selalu sangat berhati-hati dan menahan diri, takut berbuat atau mengatakan hal yang salah. Hal ini mengingatkan Li Huai pada ayahnya, yang juga agak mirip dalam hal itu. Jika ia senang, ia akan mengerutkan bibirnya sedikit, dan jika ia tidak senang, alisnya akan turun. Li Huai ragu sejenak, lalu memutuskan untuk menyampaikan beberapa hal kepada Chen Pingan dari lubuk hatinya. Ia terus meletakkan kepalanya di atas meja sambil memasang ekspresi misterius dan bertanya dengan suara rendah, tahukah kau kenapa aku selalu tahan dengan Li Baoping? Apakah karena kamu menyukainya? Sindir Chen Pingan. Tentu saja tidak, aku hanya anak kecil. Li Huai mendengus sambil memutar bola matanya. Aku bukan orang mesum seperti Lin Souyi dan Dong Suijing. Setiap kali adikku membawakan sesuatu untukku di sekolah, mereka berdua akan menatapnya seolah-olah bola mata mereka terpaku padanya, terutama Dong Suijing. Setiap kali dia cari alasan buat main ke rumahku, dan ternyata adikku nggak ada, dia bakal ngambek kayak orang sakit. Tapi begitu adikku pulang, dia langsung hidup lagi. Kayak mau isi tong air rumah 2 kali. Ibu saya lebih menyukai Dong Suijing daripada Lin Souyi karena menurutnya Dong Suijing adalah pria yang baik dan jujur seperti ayah saya, sementara saudara perempuan saya mungkin lebih menyukai Lin Souyi karena dia lebih seperti seorang sarjana. Setelah mengambil jalan memutar singkat untuk menjelek-jelekkan Lin Souyi dan Dong Suijing, raut wajah Li Huai agak sedih ketika dia kembali ke pokok bahasan, dan dia melanjutkan, di sekolah, semua orang biasa mengolok-olok ayah saya, mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling tidak berguna di seluruh kota, bahwa dia tidak akan pernah menjadi apa-apa, bahwa yang dia lakukan hanyalah bergantung pada ibu saya. Seperti kata pepatah,
Seperti ayah seperti anak, jadi wajar saja kalau saya murid terburuk di sekolah dan selalu dapat nilai terakhir setiap kali Paki memberi kami ujian. Senyum muncul di wajah Li Huai saat ia melanjutkan, Li Baoping berasal dari keluarga terkaya di sekolah, tapi dia tidak pernah bermain dengan siapapun, bahkan Lin Soyi. Dia selalu terbang ke sana kemari seperti angin setiap hari, dan dia selalu menjadi orang terakhir yang masuk kelas dan orang pertama yang menghilang setelah kelas berakhir. Dia menganggapku berisik dan menyebalkan, dan dia sering memukuliku, tetapi dia tidak pernah mengolok-olok ayahku. Suatu kali, ayahku datang menemuiku di sekolah, dan semua orang memandang rendah dirinya, sementara Li Baoping adalah satu-satunya yang bersedia membimbing ayahku di sekolah. Dia bahkan memanggilnya Paman Li, dan mengingatnya kembali, dia sangat bahagia bahkan beberapa hari kemudian. Setiap kali seseorang dengan sengaja menjelek-jelekkan ayahku di depanku, Li Baoping akan turun tangan dan menghentikannya, tidak membiarkan mereka mengatakan apapun yang mereka mau. Begitu, gumam Chen Pingan dengan ekspresi tercerahkan. Ngomong-ngomong, apa ada orang yang kau benci, Li Huai? Li Huai sedikit tersentak mendengar ini, lalu menjawab, tidak. Setiap kali aku pulang dan makan paha ayam yang gemuk dan lezat sambil mendengar ibuku memarahi ayah dan adikku untuk hal-hal sepele, semua hal yang membuatku sedih atau marah sepanjang hari langsung terlupakan. Chen Pingan meremas sumbu lampu dengan jari-jarinya agar menyala lebih terang. Ia tersenyum dan berkata, keren sekali. Ekspresi bingung muncul di wajah Li Huai saat ia bertanya, apa yang begitu mengesankan tentang itu? Kurasa jauh lebih mengesankan bahwa kau bisa meraih sumbu yang menyala dengan jari-jari telanjangmu, bahwa kau bisa melintasi pegunungan tanpa harus memakai sandal jerami, bahwa kau tahu cara memotong kayu bakar dan menangkap ikan. Sejak kecil, Li Baoping selalu suka memanjat pohon dan menyatakan bahwa ia bisa terbang. Bahkan jika ia jatuh ke tanah, ia tidak pernah menangis. Ia hanya akan berdiri sendiri dan terlatih-tatih pulang. Agar orang tua dan anggota keluarga senior lainnya tidak menyadari pincangnya, dia sengaja menunggu hingga larut malam sebelum pulang. Dia tidak takut apapun, tapi dia pun menganggapmu orang paling cerdas dan mengesankan di dunia. Chen Pingan mengambil pisau ukirnya lagi sambil menjelaskan, kamu akan tahu apa yang begitu mengesankan tentang dirimu saat kamu sedikit lebih tua. Li Huai tidak mengerti maksudnya, dan raut kerinduan muncul di matanya saat ia menatap jepit rambut itu. Kapan kau akan memberi kami jepit rambut itu? Chen Pingan menghentikan apa yang sedang dilakukannya lalu menjawab, ketika kalian semua sampai di Mountain Cliff Academy. Kenapa kamu memberikan album penggaruk gunung itu kepada Lin Soyi? Tanya Li Huai. Aku tahu kamu juga menyukainya. Chen Pingan mengambil salah satu jepit rambut giok dan dengan hati-hati mengamati pola-pola halus di atasnya di bawah cahaya lampu. Ia menjawab, saya khawatir saya tidak akan mampu mempertahankan benda sebaik ini, dan saya sangat dekat dengan kalian semua, jadi tidak masalah bagi saya untuk memberikan buku ini kepada Lin Soyi. Tidak masalah bagimu mengeluarkan 2000 tael perak hanya untuk menginap semalam. Tanya Li Huai hati-hati. Chen Pingan mengembalikan tusuk gigi giok dan pisau ukir itu ke dalam kotak, lalu berkata dengan ekspresi tegas, aku harus lebih sering keluar dan melihat lebih banyak pemandangan di sini. Kalau tidak, semua uang yang kuhabiskan untuk tinggal di sini tidak akan sepadan. Li Huai menoleh menatap kepergian Chen Pingan sambil menyembunyikan senyum geli. Setelah kepergian Chen Pingan, Li Huai bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan memberikan Chen Pingan sesuatu yang paling berharga baginya di masa depan. Sepanjang perjalanan ini, mereka telah menempuh jarak yang sangat jauh, dan Li Huai sudah lupa berapa kali Chen Pingan menemaninya buang air kecil dan besar sambil berdiri diam di dekatnya, semua itu karena ia terlalu takut untuk pergi sendiri. Bahkan jika hanya untuk itu saja, ia harus membalas budi Chen Pingan. Cui Chan benar-benar muncul di saat yang mengerikan. Semua tamu yang hadir sangat peka terhadap detail-detail kecil, dan setelah melirik sekilas raut wajah tidak senang sang Dewa Sungai Agung, mereka langsung menyadari bahwa Cui Chan datang tanpa undangan. Oleh karena itu, ketika mereka menoleh ke arahnya, mereka semua menatapnya seolah-olah ia sudah mati. Karena wilayah utara negara Istana Kuning yang terbatas, Dewa Gunung dan Sungai cukup langka, sehingga tak seorang pun berani menentang Istana Air Agung. Namun, bocah lelaki ini tak hanya muncul tanpa diundang ke istana, ia juga dengan angkuhnya keluar ke tempat terbuka dan terang-terangan memperlihatkan dirinya kepada Dewa Sungai Agung, membuat semua tamu di aula bertanya-tanya apakah ia ingin mati. Lelaki yang agak feminin yang wujud aslinya adalah seekor ular air itu perlahan mengangkat cangkir anggur dengan jari-jarinya membentuk pose jari anggrek sambil menatap tamu tak diundang itu dengan hasrat yang membara di matanya. Anak-anak yang tampan dan cantik selalu menjadi kesayangannya,
tetapi anak laki-laki muda yang tampan ini kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan hidup lebih lama lagi, dan dia tidak dapat menahan rasa sedih atas kehilangan yang akan segera terjadi ini. Anak laki-laki itu baru saja menunjukkan rasa tidak hormat yang nyata kepada Dewa Sungai Agung, jadi ia tentu tidak akan berani menculik anak laki-laki itu dan membawanya kembali ke kediamannya untuk dinikmati. Yang bisa ia harapkan hanyalah mengambil jasad anak laki-laki itu setelah ia terbunuh untuk dijadikan camilan larut malam. Lelaki itu bersuara sangat nyaring, dan dia tersenyum sambil berkata, "Anggur dalam cangkir ini adalah ramuan giok emas, yang merupakan anggur unik yang hanya ada di istana air besar sungai makanan dingin kita. Bagi seorang kultivator, minum secangkir anggur ini saja akan memberikan manfaat yang sama seperti bercocok tanam di tanah suci selama 10 hari, dan jika seorang manusia biasa meminum anggur ini, semua penyakitnya akan segera hilang. Masih ada setengah cangkir tersisa, maukah kau mencicipinya?" Cui Chan melangkah melewati ambang pintu, tetapi tidak melanjutkan langkahnya lebih jauh. Ia tetap di tempat dan mengamati sekelilingnya, mengabaikan roh ular air yang terkenal jahat dan mengancam itu. Roh ular air itu sangat murka dengan keangkuhan anak laki-laki itu sehingga dia tidak dapat menahan senyum. Dia menjulurkan lidahnya yang sangat panjang untuk menjilat bibirnya sambil terkekeh, "Jika kau hendak membalas kebaikanku, maka kau bisa bertobat dengan kematian." Dengan jentikan pergelangan tangannya, sisa anggur emas di cangkirnya memercik ke udara. Anggur itu tiba-tiba berhenti, melayang di udara, sebelum pecah menjadi tetesan-tetesan kecil, yang jumlahnya puluhan. Tetes-tetes anggur itu kemudian melesat langsung ke arah Cui Chan, bahkan lebih cepat daripada anak panah yang melesat, bersiul di udara dengan kekuatan yang luar biasa. Di mata semua orang yang hadir di aula itu, jika anak laki-laki itu tidak dapat menghindari tetesan anggur, maka tubuhnya pasti akan ditinju hingga berlubang. Pertunjukan manipulasi air yang hebat ini menjadi pemandangan yang menakjubkan bagi banyak petani muda yang hadir, dan setiap orang berpendapat bahwa nasib anak kurang ajar itu sudah ditentukan. Pria tua berambut putih itu pun tak terkecuali. Secercah keterkejutan terpancar di matanya saat pertama kali melihat anak laki-laki itu, tetapi ia segera menggelengkan kepala dengan ekspresi sedih. Di matanya, anak laki-laki itu bagaikan anak sapi bodoh yang tak kenal takut pada harimau. Ini adalah kuil air agung yang terhormat, dan bukan tempat di mana ia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Sayang sekali seorang pemuda tampan dan berbudi luhur harus mati di sini, tetapi tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Semua orang di wilayah utara benua Fiel berharga timur tahu bahwa jika menyangkut perolehan bakat dalam ujian kekaisaran, hal pertama yang dilihat oleh Kaisar Negara Istana Kuning adalah cantik atau tidaknya tulisan tangan peserta ujian, baru setelah itu ia menilai isi tulisannya. Jika keduanya memenuhi standar yang memuaskan, maka peserta ujian akan lanjut ke tahap paling penting dalam proses seleksi, di mana Kaisar memeriksa setiap orang untuk melihat siapa yang paling tampan di antara semuanya. Lelaki tua itu telah melihat sekelompok cendekiawan keliling yang diikuti Cui Chan di jalanan kota. Ia cukup mahir dalam seni antroposkopi, dan setelah mengamati Cui Chan, ia menyimpulkan bahwa satu-satunya hal yang luar biasa dari anak laki-laki itu adalah penampilan fisiknya yang luar biasa. Namun, secara keseluruhan, ia tampak tidak berarti jika dibandingkan dengan anak laki-laki berjubah biru yang dingin dan acuh tak acuh dalam kelompok itu, yang sungguh memiliki bakat kultivasi yang cemerlang. Orang tua itu mengalihkan pandangannya dari anak laki-laki itu, yang nasib tragisnya sudah ditentukan, dan dia berbalik ke seorang petani muda yang dikenalnya duduk di seberangnya dengan ekspresi gelap. Sang kultivator muda merasakan tatapan seniornya, dan ia sedikit mundur, tetapi kemudian ia segera teringat bahwa ia telah menemukan pendukung yang benar-benar kuat, sehingga ia tidak perlu lagi takut pada lelaki tua itu. Maka, ia duduk tegak dan memasang wajah tenang, bahkan sampai mengangkat cangkirnya kepada lelaki tua itu dengan senyum tenang, sebuah gestur yang diabaikan lelaki tua itu dengan tenang. Orang tua itu cukup halus hatinya sehingga mampu menahan amarahnya, tetapi dua pemuda di sampingnya menjadi geram melihat hal itu, dan mereka melotot tajam ke arah pengkhianat kurang ajar yang duduk di hadapan mereka. Kultivator Sekte Pesona Roh yang duduk sendirian di seberang meja tak lain adalah pelaku di balik insiden baru-baru ini. Setelah membantai seluruh desa, ia dihadang oleh kultivator keliling yang sedang melewati daerah itu. Di antara murid-murid sekte dalam Sekte Pesona Roh, bakatnya cukup biasa-biasa saja, dan kemampuan bertarungnya bukanlah keahliannya, jadi ia bukan tandingan kultivator keliling yang sangat mahir dalam pertempuran dan pengejaran. Karena itu, dia melarikan diri ke kota secepat yang dia bisa, dan setelah itu, dia memutuskan untuk tinggal di Autumn Ritin, jelas dengan maksud untuk mengandalkan penginapan dan Nyonya Liu demi perlindungannya sendiri. Setelah melacak kultivator Sekte Pesona Roh,
kultivator pengembara yang heroik itu menyerbu ke penginapan Autumn Reed, meskipun dengan risiko dianggap sebagai musuh oleh penginapan, dan dia terlibat dalam pertempuran lain dengan kultivator sekte pesona roh. Selama proses tersebut, bukan saja tembok bayangan kesayangan penginapan itu hancur, tetapi kultivator sekte pesona roh itu juga dengan sengaja membawanya ke jalan ramai di dekatnya, di mana ia kemudian melepaskan sejumlah harta karun dan kemampuan mistik secara sembarangan, melukai lebih dari 20 warga sipil tak berdosa. Hal itu memberi alasan bagi klan-klan kaya di kota untuk menekan pihak berwenang, dan dianggap bahwa petani keliling tersebut bersalah dalam insiden tersebut, dan ia harus dieksekusi. Mengenai keadaan sebenarnya di balik insiden tersebut, ia pasti sudah mati, jadi meskipun ada beberapa rumor yang beredar, tidak ada yang dapat dibuktikan. Para penggarap keliling yang tidak ingin namanya dicatat oleh pihak berwenang selalu dipandang negatif oleh negara masing-masing. Pihak berwenang tidak serta-merta berani menargetkan mereka, tetapi semua badan resmi berdoa agar para penggarap keliling tersebut menjauh dan tidak membuat kekacauan di wilayah yurisdiksi mereka. Jika terjadi konflik antara seorang penggarap keliling dengan suatu kekuatan lokal, selama penggarap keliling tersebut bukan penggarap yang sangat kuat, sekte dan penguasa lokal pasti akan memilih berpihak pada yang kedua. Sang kultivator muda yang telah mengkhianati sektenya dapat melihat bahwa senior yang sebelumnya ia takuti dan hormati tidak berniat untuk mengakui roti panggangnya, jadi ia hanya tersenyum dan menengadahkan kepalanya ke belakang, menghabiskan sebagian besar anggur dalam cangkirnya sekaligus sebelum menyeka bibirnya dengan lengan bajunya. Ia lalu menundukkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Sekalipun aku berkultivasi dan bekerja keras selama 1 abad di sekte pesona roh, aku tetap takkan mampu mencapai 5 tingkat tengah. Kini setelah aku jatuh hati pada Dewa Sungai Agung, akhirnya ada secercah harapan dalam pencarianku akan Dao Agung. Itulah sebabnya sejak pertama kali bertemu ahli strategi itu, aku telah bertekad untuk membangun pasukanku sendiri. Ini kesempatan yang rela mati-matian diincar banyak orang, jadi kenapa aku harus peduli dengan reputasi sekte lamaku? Apa itu bisa memberiku makan? Kalaupun iya, terus kenapa? Aku tidak pernah diperlakukan dengan baik atau bahkan adil, yang kudapat hanyalah sisa-sisa makanan dingin yang kau dan yang lainnya tinggalkan." Sang kultivator muda bersendawa keras, dan dia mulai terkekeh pada dirinya sendiri, tetapi tak seorang pun dapat melihat kesedihan dan kepasrahan yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Ia perlahan mengambil sepotong ikan yang lembut di antara sumpitnya, lalu melirik kepala strategi Istana Air Agung dari sudut matanya sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Kalau bukan aku yang menjaga diriku sendiri, siapa lagi? Aku diberi kesempatan yang begitu mengubah hidup, jadi kenapa tidak kuambil saja kesempatan itu dengan kedua tanganku? Lagi pula, aku hanyalah seorang kultivator rendahan dari 5 tingkat bawah, apa aku menolak warisan Dewa Sungai Agung? Aku pasti sudah dihajar di tempat jika berani melakukannya." Pria tua berambut putih yang duduk di hadapan kultivator muda itu adalah tetua agung sekte luar dari sekte pesona roh. Sebenarnya, ia hanya bertanggung jawab untuk mengawasi sekte luar, tetapi sebenarnya, ia juga mengurus banyak urusan sekte dalam. Ia datang untuk menghadiri upacara pemujaan sungai makanan dingin ini terutama dengan tujuan memperluas wawasan para murid langsungnya dan menunjukkan kepada mereka seperti apa dunia di luar sekte mereka. Tentu saja, jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan kekuatan lain, tentu saja itu akan menjadi nilai tambah. Kedua pemuda yang menemani lelaki tua itu di perjamuan ini adalah anak-anak ajaib dari sekte Jimat Roh. Salah satu dari mereka memiliki ular merah raksasa sepanjang 6 meter yang melingkar di belakangnya, sementara yang lain memiliki harimau hitam besar yang tergeletak di tanah di sampingnya. Pemandangan dua makhluk raksasa yang beristirahat berdampingan satu sama lain sungguh menakjubkan untuk disaksikan. Akan tetapi, ketika semua orang di aula itu mengira Cui Chan pasti akan mengalami kematian yang mengerikan, serangkaian peristiwa mengejutkan terjadi. Cui Chan tetap berdiri diam di tempat, memperhatikan tetesan anggur yang meluncur cepat ke arahnya. Akan tetapi, begitu tetesan anggur itu mengenai jubahnya, tetesan itu langsung lenyap bagaikan hujan salju yang berputar-putar di dalam kuali besar yang terbakar. Dewa Sungai Agung itu mengangguk sambil bergumam pada dirinya sendiri, jadi dia punya semacam kemampuan menolak air. Pantas saja dia berani merusak pestaku. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan sambil menoleh ke ahli strategi sambil tersenyum dan bertanya, apakah ada sesuatu yang istimewa pada jubahnya, atau adakah hal lain yang membuatnya dapat menolak air? Sang ahli strategi mengalihkan pandangannya dari Cui Chan sambil menoleh ke Dewa Sungai Agung dan menjawab, kurasa itu tidak ada hubungannya dengan jubahnya. Kalau kau tanya aku, kurasa dia membawa jimat penolak air Taois, dan akan sangat sulit bagi kemampuan mistik berbasis air biasa untuk menembus batasan alami jimat itu.
Dewa Sungai Agung itu tak kuasa menahan tawa. Anak kecil ini pasti tak mengira bisa berbuat sesuka hatinya di Istana Air Agungku hanya karena dia membawa jimat. Saya menduga dia punya trik lain, jawab sang ahli strategi sambil tersenyum. Itu pasti akan menambah bumbu dalam perjamuan yang membosankan ini, gumam sang Dewa Sungai Agung saat ekspresi penasaran menggantikan ekspresi bosan di wajahnya. Ia lalu menoleh ke roh ular air dengan senyum geli sambil terkekeh, kau mempermalukan dirimu sendiri, ya. Aku akan mengizinkanmu bertarung di aula, tapi kau tak boleh menggunakan tongkat besimu. Kalau tidak, kita harus melihatmu menghancurkan kepala seseorang lagi, dan itu akan memuaskanmu, tapi kurasa itu tak akan memuaskan selera tamu kita. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadaku, tuanku, jawab roh ular air itu sambil berdiri sambil tersenyum. Cui Chan mundur beberapa langkah agar ia bisa duduk di ambang pintu. Setelah itu, ia melambaikan tangan ke arah roh ular air yang baru saja muncul dari balik mejanya. Ia berkata, tunggu sebentar, masih ada yang ingin kukatakan, jadi biarkan aku menyelesaikannya. Sang guru sastra dan pelayan negara bertukar pandang dengan bingung, sementara Dewa Sungai Agung tertawa terbahak-bahak sebelum menenggak secangkir anggur. Di antara para tamu, ada dua orang yang duduk di meja paling depan, dari pengkhianat Sekte Pesona Roh. Keduanya berusia sekitar 30 tahun, dan mereka memancarkan aura tajam dan menakutkan. Bahkan setelah menyaksikan kemampuan Cui Chan menolak air, tak satu pun dari mereka yang mengindahkannya. Salah satu dari mereka memiliki pedang panjang yang terikat di punggungnya bahkan saat ia sedang minum anggur, sementara yang lain meletakkan pedangnya di atas meja, tidak lebih dari beberapa kaki dari tangan kanannya yang menghunus pedang. Jelaslah bahwa mereka berdua adalah pendekar pedang, dan meskipun tidak jelas apakah mereka berdua berhasil mengembangkan pedang terbang mereka secara penuh, para pendekar pedang secara luas diterima memiliki kekuatan penghancur paling dahsyat di antara semua kultivator, dan mereka memiliki potensi terbesar untuk menjatuhkan lawan yang kultivasinya lebih tinggi dari mereka. Oleh karena itu, bahkan seorang kultivator tingkat 5 tengah tidak akan berani meremehkan pendekar pedang tingkat 5 bawah. Dengan setiap tingkatan perkembangan yang dibuat oleh seorang pendekar pedang, peningkatan kekuatan pedang terbangnya akan jauh melampaui peningkatan kekuatan yang dapat diharapkan dialami oleh seorang kultivator normal. Secara khusus, semua pedang terbang terikat milik pendekar pedang 5 tingkat bawah sangat rapuh dan mudah patah, tetapi jika pendekar pedang itu dapat mencapai 5 tingkat tengah, maka akan terlihat perubahan drastis. Setiap pendekar pedang yang telah mencapai 5 tingkat tengah atau memiliki potensi untuk mencapainya selalu menjadi tamu terhormat dimanapun mereka pergi, terutama jika mereka masih muda. Di antara sekte-sekte kultivasi, ada pepatah populer, di 5 tingkat tengah, pendekar pedang berusia 100 tahun dapat dibandingkan dengan kultivator berusia 60 tahun. Makna dari pepatah ini adalah bahwa seorang pendekar yang dapat mencapai 5 tingkat tengah pada usia 60 tahun dianggap sebagai seorang jenius yang cemerlang. Namun bagi seorang pendekar pedang, sekalipun mereka hanya dapat mencapai 5 tingkat tengah pada usia 100 tahun, mereka masih dianggap sama jeniusnya. Dari dua pendekar pedang yang mengunjungi Istana Air Agung, salah satunya adalah seorang kultivator keliling. Konon, ia mewarisi seorang pendekar pedang keliling yang sakti, yang menganugerahkan kepadanya senjata istimewa yang mampu mengiris logam bagai pisau panas mengiris mentega. Adapun pendekar pedang lainnya, ia adalah murid terakhir dari guru kuil naga pengintai. Kuil naga pengintai merupakan cabang alkimia Taoisme, dan mereka berfokus terutama pada pengumpulan harta karun alam untuk dimurnikan menjadi pil, yang kemudian dikonsumsi untuk membantu kultivasi mereka. Harta karun utama kuil tersebut adalah batu tinta kuno bernama batu tinta naga banjir tua, dan merupakan salah satu dari 10 batu tinta paling terkenal di benua Vial harta karun timur. Ada seekor naga banjir kecil melingkar di tepi batu tinta tersebut, mendengkur pelan dalam tidurnya. Konon pada zaman dahulu kala di negara Su, naga banjir merajalela dan menimbulkan malapetaka kemanapun mereka pergi, sehingga muncul legenda tentang para dewa yang membunuh naga banjir jahat di seluruh negeri. Rupanya, naga banjir kecil yang tinggal di batu tinta kuno ini adalah salah satu yang lolos dari pembersihan kuno itu. Sebagai murid dari guru kuil naga mengintai, pendekar muda dengan pedangnya yang diletakkan di atas meja datang ke sini untuk mewakili kuil dan berbicara dengan sungai besar, membahas kemungkinan untuk meningkatkan kuil naga mengintai dari sebuah kuil menjadi istana. Cukup sulit bagi sekte kultivasi Tao untuk mendapatkan huruf kuil sebagai akhiran namanya. Sebagaimana halnya penunjukan penguasa sejati, hanya ada jumlah tertentu yang dapat ditetapkan, sehingga seorang kaisar tidak dapat menunjuk penguasa sejati sebanyak yang ia inginkan. Oleh karena itu, tidak sembarang pendeta Tao dapat dipilih oleh kaisar untuk menerima kehormatan besar ini.
Sebaliknya, sekte-sekte Tao di benua Vial Harta Karun Timur akan mengirim orang untuk menilai apakah seseorang benar-benar memiliki kualifikasi untuk diangkat menjadi penguasa sejati. Sementara itu, Cui Chan berdeham sambil duduk di ambang pintu, lalu berseru dengan suara lantang, "Aku datang hari ini untuk memberi kalian semua pelajaran agar menjadi manusia yang baik dan sopan. Tentu saja, demi para hantu dan dewa di sini, aku juga akan mengajari kalian cara menjadi roh dan dewa yang baik dan sopan." Astaga, ini sedikit lebih melelahkan dari yang kukira. Cui Chan baru saja memulai deklarasinya ketika raut wajahnya tampak tidak tertarik dan ia kehilangan keyakinan untuk melanjutkan. Akibatnya, sisa deklarasinya disampaikan dengan cara yang agak lemah dan tidak meyakinkan. Manusia harus menegakkan keadilan dan berdiri bagaikan pilar antara langit dan bumi. Tuhan disembah oleh rakyat, sehingga mereka harus membalasnya dengan memberikan berkah dan perlindungan. Sekalipun dao ilahi mereka telah runtuh, selama mereka terus disembah dan dihormati, mereka tidak akan pernah benar-benar mati. Hantu ditolak oleh langit dan bumi, tetapi mereka harus berjuang untuk bertahan melewati angin astral dan gemuruh guntur untuk mencapai keabadian. Ini seharusnya menjadi deklarasi yang membangkitkan semangat, tetapi bila diucapkan dengan nada yang tidak memihak, deklarasi tersebut menjadi sama sekali tidak berarti dan tidak memiliki daya tarik. Cui Chan menghela napas pelan, lalu mengerucutkan bibirnya sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Saudara Aliang, kau memang bisa melakukan hal seperti ini, tapi kedengarannya kurang tepat saat kukatakan." Cui Chan menghela napas lagi sebelum bangkit berdiri, lalu melanjutkan, "Baiklah, aku sudah cukup lama bermain-main. Kurasa sudah waktunya untuk mulai bekerja." Ia lalu berbalik ke tempat di aula yang sepi sambil mengomel, "Apa yang memberi orang selemah dan menyedihkan sepertimu keberanian untuk berperan sebagai pahlawan? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah Aliang versi kedua? Akibat tindakanmu, jiwa dan indramu telah tercerai-berai. Jika kau tidak bertemu seseorang sepertiku, yang ahli dalam seni manipulasi jiwa, kau akan menjadi roh pendendam yang terpaksa mengembara tanpa tujuan hingga kematianmu yang tak terelakkan, dan kau harus berdoa sekuat tenaga hanya untuk bisa melihat datangnya hari baru. Apakah itu sepadan?" Setelah Cui Chan berdiri, dia menunjuk ke arah semua orang di hadapannya sambil berkata, "Sejujurnya, kalian semua tidak lebih dari semut di mataku." Pernyataannya itu disambut dengan keheningan total. "Kau tidak percaya padaku?" tanya Cui Chan. Beberapa saat kemudian, cawan anggur di tangan Dewa Sungai Agung itu tiba-tiba pecah. Dari semua orang di Istana Air Agung, hanya Dewa Sungai Agung yang mampu melihat sesuatu yang tampak seperti patung dewa setinggi beberapa puluh kaki berdiri di belakang Cui Chan. Aura kebenaran merasuki langit dan bumi, dan patung dewa itu berdiri di atas altarnya, memandang ke bawah ke arah semut-semut di sekitarnya. Bibir Dewa Sungai Agung itu mulai bergetar tak terkendali. Apakah dia kultivator tingkat 11? Atau mungkin kultivator tingkat 12? Mungkinkah seorang bijak Konfusianisme sejati telah datang ke Istana Air Agungku? Bukan hanya itu, tapi sepertinya dia bukan bijak Konfusianisme biasa, seperti guru gunung dari sebuah akademi tertentu. Dewa Sungai Agung itu menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Posturnya sangat kaku, dan seluruh tubuhnya tegang. Ia telah menjadi kekuatan dominan di wilayah utara Yellow Court Nation selama berabad-abad, namun saat ini, ia terpaksa mengepalkan tinjunya erat-erat dan membantingnya keras-keras ke sandaran tangan kursinya hanya untuk menahan keinginan berlutut dan bersujud memohon belas kasihan. Negara Pengadilan Kuning hanyalah salah satu negara cabang dari negara Sui Agung, jadi mustahil tamu tak diundang ini adalah seorang kultivator lokal. Dewa Sungai Agung itu mengenal semua kultivator kuat di negara Pengadilan Kuning seperti punggung tangannya sendiri, jadi ia tahu siapa yang bisa ia ajak main-main dan siapa yang harus ia jilat. Ini adalah salah satu kunci menuju pemerintahan yang aman dan makmur yang telah dinikmati Dewa Sungai Agung selama beberapa abad terakhir. Ada 72 akademi Konfusianisme, dan guru gunung di setiap akademi tersebut harus memiliki setidaknya seorang kultivator tingkat ke-10 untuk dianggap memenuhi syarat untuk peran mereka. Para kultivator maha kuasa dari 5 tingkat atas seringkali sangat misterius dan tertutup, sehingga para master gunung akademi ini, yang umumnya merupakan kultivator tingkat ke-10 yang relatif lebih dekat dengan kerajaan Fana, sudah layak disebut sebagai orang bijak Konfusianisme oleh kerajaan Fana. Selain itu, ada juga arhat dalam Buddhisme dan dewa-dewa duniawi dalam Daoisme, keduanya juga merupakan gelar kehormatan yang digunakan oleh kerajaan Fana. Kelompok kecil kultivator di puncak piramida ini bagaikan patung dewa yang disembah di kuil-kuil. Mereka memang melampaui manusia biasa, tetapi di saat yang sama, mereka tidak terlalu jauh, dan mereka masih cukup dekat sehingga doa dan pemujaan dapat menjangkau mereka.
Sedangkan bagi para dewa dari 5 tingkat atas yang tersembunyi di balik awan, mustahil untuk menemukan atau menjangkau mereka. Mata Dewa Sungai Agung itu perlahan memerah, tetapi ia masih berusaha sekuat tenaga untuk tidak berkedip sambil mengamati wajah dewa di belakang Cuichan dengan saksama. Dari sudut pandangnya, ia melihat seorang pria tua berwibawa berjubah putih bersih berdiri di atas altar suci. Seluruh tubuh lelaki tua itu memancarkan cahaya yang gemilang, dan setiap sinar yang terpancar dari tubuhnya tampaknya dipenuhi dengan prinsip-prinsip utama Dao besar. Bila dia mati lebih dekat, terlihat bahwa setiap sinar cahaya tersebut terdiri dari karakter-karakter emas yang tak terhitung jumlahnya yang saling terhubung, melambangkan aturan-aturan dan etika yang harus dipatuhi oleh umat Konfusianisme. Sosok dewa itu mengenakan topi tinggi dan jubah longgar, dengan lengan selebar sayap burung, berkibar sendiri meskipun angin tak bertiup. Liontin giok bercahaya tergantung di pinggangnya, yang sangat menarik perhatian, seperti bulan purnama mini. Tidak salah lagi, ini benar-benar aura seorang sage. Semasa hidupnya, Sang Dewa Sungai Agung berasal dari latar belakang yang istimewa, sehingga sejak kecil ia telah mempelajari banyak rahasia yang tidak diketahui orang kebanyakan. Oleh karena itu, ia mampu mengenali tanda-tanda seorang sage, dan hal itu membuatnya semakin ketakutan. Kalau saja ada kultivator tingkat 5 menengah lain di tempatnya, mungkin mereka akan menganggap ini sebagai semacam ilusi yang dirancang untuk menipu dan menipu. Akhirnya, Sang Dewa Sungai Agung berkedip, dan ia terpaksa mengalihkan pandangannya ke tempat lain karena rasa sakit yang menyengat di matanya. Bersamaan dengan itu, air mata mulai mengalir di wajahnya karena rasa perih yang tajam, tetapi air mata itu segera menghilang. Wajar saja ia enggan menunjukkan rasa takut atau malu di hadapan semua tamunya. Ia telah mencapai titik ini melalui perjalanan kultivasi yang panjang, dan ia tidak dapat mencapai posisi ini hanya karena keberuntungan dan bakat kultivasinya yang luar biasa. Jika ia tidak memiliki ketabahan mental yang luar biasa untuk mendukung bakat alaminya, kemungkinan besar ia sudah tersapu oleh derasnya air sungai makanan dingin. Dulu dia diajari bahwa jika ingin mempelajari ilmu orang bijak, makin besar usaha yang dilakukan, makin sulit pula tugasnya. Begitu pula jika ingin mempelajari wajah dewa orang bijak, makin tinggi kita memandangnya, makin tinggi dan perkasa mereka. Pada titik ini, aturan-aturan yang ditetapkan oleh para bijak Konfusianisme menjadi semakin rumit dan teliti, dan ritual serta tradisi tertentu praktis telah ditetapkan secara mutlak. Berlalu sudah masa-masa bangsa Sukuno, yang sudah terlalu jauh di masa lalu untuk dicatat dalam sejarah. Pada masa itu, terdapat banyak naga banjir di seluruh negeri Sukuno, dan naga-naga banjir ini tidak patuh kepada siapapun. Konon, para pendekar pedang terkuat di zaman kuno suka mengejar naga-naga banjir ini untuk mengasah ilmu pedang mereka, dan mereka bangga mengumpulkan kulit kepala naga banjir yang berharga. Bukankah Qi Jingchun sudah mati? Orang bijak yang saat ini memimpin Jewel Small World seharusnya Ruan Qiong, seorang kultivator militer yang membelot dari kuil angin dan salju. Kalau begitu, siapa dia? Jelas bagi Dewa Sungai Agung bahwa tamu yang tidak diinginkan ini tidak datang dengan niat baik. Akan tetapi, ini adalah wilayah kekuasaannya, jadi meskipun ia berhadapan dengan para dewa sendiri, ia tentu tidak akan berlutut dan menerima nasibnya. Dengan mengingat hal itu, Sang Dewa Sungai Agung dengan paksa menekan rasa takutnya, dan ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkat tangan kirinya sedikit, lalu dengan lembut memukulkannya ke sandaran tangan kursinya. Gerakan itu tampak biasa saja, tetapi membuat seluruh istana air agung bergetar hebat. Pada saat yang sama, ombak besar mulai menyapu bagian sungai makanan dingin yang berbatasan langsung dengan istana air agung, menghantam tepian sungai dengan kuat. Semua orang di aula itu juga menggigil tanpa sadar, dan pedang panjang di dalam sarung pedang kedua pendekar muda itu memperlihatkan reaksi yang sangat kuat, memekik dan berjuang tanpa henti dalam upaya untuk terbang keluar dari sarungnya. Akan tetapi, Cuichan tetap tidak tergerak sama sekali, dan wajah dewa di belakangnya setenang gunung. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk menatap Dewa Sungai Agung di hadapannya, dan ada seringai mengejek di bibirnya. Meskipun istana air agung terletak di sebelah sungai, lorong-lorong air yang lebar telah digali jauh ke dalam tanah di bawah istana. Oleh karena itu, hal ini berkaitan erat dengan keberadaan sungai makanan dingin, sehingga menjadikannya sebuah formasi besar tersendiri. Itu tidak dapat dibandingkan dengan formasi pelindung dari beberapa sekte pembudidaya tingkat atas atau formasi pelindung dari ibu kota kekaisaran, tetapi selama Dewa Sungai Agung tetap berada di istananya, tempat ini pada dasarnya akan berfungsi sebagai dunia kecil pribadi yang menanggapi panggilannya. Hal ini jauh dari norma, dan garis keturunan aneh Dewa Sungai Agung itu merupakan alasan utama mengapa ia mampu mencapai hal ini. Secara umum,
seorang pemurni Ki hanya akan mampu mencapai prestasi tersebut setelah mencapai tingkat ke-10. Misalnya, setiap pemurni Ki tingkat ke-10 dari 3 ajaran dan militerisme akan memiliki keuntungan geografis yang sangat besar jika mereka mampu tetap berada di wilayah mereka sendiri. Akademi Konfusianisme, biara-biara Buddhisme, kuil-kuil Taoisme, dan medan perang kuno militerisme. Semuanya berfungsi sebagai wilayah para pemurni Ki yang mengikuti ajaran masing-masing, dan siapapun yang memasuki wilayah tersebut akan dipaksa untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh mereka yang memimpin wilayah tersebut. Aula itu menjadi begitu sunyi sehingga suara jarum jatuh pun dapat terdengar, dan suasananya pun menjadi sangat aneh. Dewa Sungai Agung dapat melihat wajah dewa di belakang Cui Chan, tetapi semua orang di aula masih bingung, merasa cukup bingung dengan situasi saat ini. Di mata mereka, pemuda berjubah putih itu telah melangkah dengan angkuh ke dalam istana sebelum melontarkan beberapa komentar yang sangat kurang ajar, namun Dewa Sungai Agung itu tiba-tiba tampak linglung. Mungkinkah pemuda kurang ajar ini sebenarnya berasal dari klan atau sekte abadi yang memiliki hubungan dekat dengan Istana Air Agung? Apakah itu sebabnya dia berani bersikap begitu arogan dan kurang ajar? Pria feminin itu sudah muncul dari balik mejanya, berniat menangkap Cui Chan, tetapi ia langsung menghentikan langkahnya. Sebagai roh ular air yang licik dan telah melayani Dewa Sungai Agung selama bertahun-tahun, ia menyadari betapa berharganya kemampuan mengamati, dan ia sudah bisa merasakan ada yang tidak beres. Sementara itu, sang Dewa Sungai Agung tetap diam. Ketukan di sandaran lengannya menghasilkan tontonan yang cukup memukau, tetapi tampaknya itu hanyalah isyarat yang dimaksudkan untuk mengintimidasi, seolah-olah sang Dewa Sungai Agung terlalu takut untuk berhadapan langsung dengan bocah itu. Sementara itu, anak lelaki itu tetap berdiri di tempat dengan ekspresi sombong yang hampir menantang Dewa Sungai Agung untuk menghukumnya, dan itu hanya memperburuk keadaan yang aneh. Akhirnya, sang Dewa Sungai Agung memecah kesunyiannya. Sambil tersenyum ia berkata, "Bolehkah aku bertanya, apa tujuanmu datang ke Istana Air Agungku?" Baru saja, ia telah memanfaatkan kekuatan yang terkandung di sebagian sungai makanan dingin untuk menguji keaslian wajah dewa di balik Cui Chan. Sebagai orang yang sangat sombong, ia tidak mungkin menundukkan kepala kepada orang lain saat berada di wilayahnya sendiri tanpa setidaknya memastikan bahwa pengunjung itu benar-benar sekuat yang terlihat. Kalau saja wajah dewa itu goyah sedikit saja, maka dewa sungai besar itu akan langsung menghancurkan kepala Cui Chan hingga berkeping-keping karena berusaha menipu dan mempermalukannya di wilayahnya sendiri. Akan tetapi, wajah dewa itu tetap diam seperti gunung yang tak tergoyahkan, dan dia segera menyadari bahwa anak laki-laki yang berdiri di hadapannya benar-benar nyata. Di jalur kultivasi, keberanian sudah pasti merupakan kualitas yang dibutuhkan, dan seseorang harus memiliki tekad untuk bangkit dan tumbuh lebih kuat dalam menghadapi kesulitan dan musuh yang kuat. Namun, pada saat yang sama pentingnya untuk bisa beradaptasi dan menyadari keterbatasan diri sendiri. Cui Chan menggenggam satu tangan di belakang punggungnya sementara tangan lainnya di depan perut, menampilkan ekspresi angkuh yang sangat berani sambil tersenyum dingin. "Kau sudah menyerangku sekali, jadi giliranku sekarang, kan?" Ekspresi gelap muncul di wajah Dewa Sungai Agung itu. Roh ular air itu akhirnya tak kuasa menahan amarahnya lagi, dan ia melangkah maju membelakangi Dewa Sungai Agung itu sambil mengangkat tongkatnya dan berteriak dengan suara geram. "Berani sekali kau, aku tak bisa membiarkan bocah kurang ajar sepertimu bertindak sesuka hati di hadapan Dewa Sungai Agung kita yang terhormat. Tuan, sekalipun Tuan akan menghukumku atas perbuatanmu ini, aku harus menghancurkan kepala bocah kurang ajar ini dan melahap otaknya bersama ramuan giok emas di cangkirku." Ekspresi sang Dewa Sungai Agung semakin muram saat ia memarahi dengan suara tegas, "Tamu terhormat kita harus diperlakukan dengan hormat. Minggir dan segera kembali ke tempat dudukmu, King." Roh ular air itu bukan saja tidak mematuhi perintah Dewa Sungai Agung, ia malah semakin mempercepat langkahnya menuju Cui Chan. "Kebaikanmu dimanfaatkan di sini, Tuan. Bocah kurang ajar ini perlu belajar sopan santun, jadi izinkan aku memberinya pelajaran menggantikanmu." Setelah mendengar perintah Dewa Sungai Agung, roh ular air langsung mengerti niat sebenarnya. Mengingat kecenderungan sang Dewa Sungai Agung yang keras, jika ia benar-benar ingin menghentikan roh ular air menghadapi anak muda itu, ia pasti sudah mengusir roh ular air itu keluar dari istana dengan sekali sapuan lengan bajunya. Sebaliknya, ia berpura-pura tidak jujur dengan menyebut anak laki-laki itu sebagai tamu terhormat, dan jelaslah apa yang sebenarnya ia inginkan. Roh ular air merasa sangat beruntung. Roh ikan mas itu berhasil memikat hati Dewa Sungai Agung dengan membunuh petani pengembara itu, tetapi jika ia bisa mempertahankan kehormatan Dewa Sungai Agung di hadapan semua tamu ini, ia pasti akan menerima hadiah yang besar. Meskipun Dewa Sungai Agung itu mempunyai kecenderungan keras, dia juga selalu murah hati,
dan roh ular air mengharapkan setidaknya 1 tong besar ramuan giok emas sebagai hadiah atas usahanya. Tanpa sepengetahuan roh ular air, Dewa Sungai Besar sengaja mengirimnya ke kematiannya untuk memverifikasi untuk kedua kalinya bahwa Cuichan memang sekuat yang terlihat. Semua tamu di aula dipenuhi rasa penasaran dan antisipasi, ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebelumnya, upacara tersebut sangat membosankan dan tanpa acara, tetapi kini hal itu sudah tidak berlaku lagi. Bahkan jika anak muda berjubah putih itu hanya menggertak dan tidak punya kekuatan untuk mendukung kata-katanya yang kurang ajar, akan tetap menjadi tontonan yang luar biasa melihat salah satu bawahan Dewa Sungai Agung merenggut nyawa bocah muda sombong ini. Tanah yang terkumpul membentuk gunung, yang berfungsi sebagai titik asal angin dan hujan. Selama ini, Cuichan sama sekali tidak melirik ke arah roh ular air, dan tiba-tiba dia mulai membacakan sebuah paragraf puisi dengan santai dan acuh tak acuh, seakan-akan sedang menenangkan gurunya yang menyuruhnya membacakan paragraf tersebut sebagai tugas. Namun, begitu suaranya menghilang, tiba-tiba ekspresi serius muncul di wajahnya, dan dalam sekejap mata, dia telah berubah dari seorang anak muda yang acuh tak acuh menjadi seorang sarjana yang sangat hikmat dan dogmatis, memancarkan aura kebenaran yang luar biasa. Dia lalu mengangkat satu kaki sebelum menghentakkannya dengan kuat sambil melanjutkan, air yang terkumpul membentuk jurang, yang memunculkan naga banjir. Wajah dewa di belakang Cuichan meniru gerakannya, juga mengangkat satu kaki sebelum dengan cepat menghentakkan kaki ke tanah. Pada saat itu, sang Dewa Sungai Agung mendapati dirinya benar-benar tak bisa bergerak, dan ia kesulitan untuk bernapas. Ada raut wajah ngeri di wajahnya, dan ia sangat ingin memohon belas kasihan, tetapi ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Seolah-olah ia telah berhadapan dengan predator alamiah, seolah-olah sejauh manapun ia melangkah dalam jalur kultivasi, ia akan tetap tidak berdaya menghadapi musuh yang begitu tangguh, tidak mampu berbuat apa-apa selain pasrah pada nasibnya sendiri. Kalimat memunculkan naga banjir, bagaikan guntur yang menggelegar tepat di samping telinga sang Dewa Sungai Agung, bergema berulang kali. Seolah-olah seseorang telah menusukkan jari tepat ke jantungnya sebelum mengobarkannya menjadi hiruk-pikuk, mengirimkan gelombang emosi tak terkendali yang menggelora ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, naga emas melingkar yang tersulam di dadanya tiba-tiba mulai berenang dengan panik seolah-olah hidup kembali, dan jubah birunya berfungsi sebagai danau tempat ia berenang. Namun, naga itu berenang dengan sangat liar dan tak menentu, dipicu oleh rasa sakit dan kegilaan, sama sekali tidak menunjukkan ketenangan dan ketangkasan yang biasa diharapkan terlihat pada naga banjir di air. Saat naga banjir emas berenang dengan panik, warna emas cerah aslinya perlahan memudar. Pada saat yang sama, benang-benang emas terus terkelupas dari jubah birunya sebelum jatuh ke tanah, lalu berubah menjadi abu. Cuichan tersenyum sambil melangkah maju, lalu mengangkat kakinya sekali lagi. Tak kusangka serangga kolam kecil sepertimu berani mengujiku berulang kali. Kau baru saja mengujiku 2 kali, jadi aku akan menginjak sungai makanan dinginmu dan membaginya menjadi 3 bagian. Mari kita lihat bagaimana kau akan menguasai danau dan sungai sekarang.